Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Anggraini dengan NPM 5021296. Baiklah, pada pertemuan kelima saya akan menjelaskan materi pengembangan pembelajaran IPS SD berbasis tematik pada PPK atau Kurikulum 2013 dan P5 atau Kurikulum Merdeka. Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu atau terintegrasi yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu. Model pembelajaran ini menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa kompetensi dasar atau KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi atau SI dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan untuk dikemas dalam satu tema. Adapun ciri-ciri pembelajaran tematik, yang pertama, anak didik sebagai pusat pembelajaran dalam metode pembelajaran tematik. Anak ditempatkan sebagai pelaku utama proses pendidikan. Seluruh arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Pengajar atau guru di sini lebih berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan anak untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat. Yang kedua, ada memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik memungkinkan anak didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya, mulai dari persiapan, proses, sampai produknya. Anak didik dihadapkan pada situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, menghilangkan batas antar mata pelajaran. Metode pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisahkan menjadi membaur dan nyaris tidak ada batasan. Mata pelajaran yang beragam itu disajikan dalam satu unit tema dan satu sama lain saling melengkapi. Yang keempat, hasil pembelajaran sesuai kebutuhan. Hasil pembelajaran tematik biasanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Metode ini mendorong timbulnya minat dan motivasi belajar anak didik sehingga mereka mendapatkan banyak kesempatan untuk mengoptimalkan potensi. Yang terakhir, bermakna. Pembelajaran tematik meningkatkan makna dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena apa yang diterima anak didik benar-benar bisa memberikan manfaat dan Adapun langkah-langkah pembelajaran tematik, yang pertama, tahap perencanaan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap perencanaan adalah pemetaan kompetensi dasar, meliputi penjabaran standar kompetensi ke dalam indikator dan menentukan tema, pengembangan jaringan tema dengan menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu, pengembangan silabus yang terdiri atas standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat dan sumber, serta penilaian atau evaluasi. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan komponen diantaranya identitas mata pelajaran, indikator yang akan dilaksanakan, materi pokok serta uraian dan strategi pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini terdapat 3 sub tahapan lagi, yakni pendahuluan atau eksplorasi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran dan mendorong siswa mampu mengikuti proses dengan baik. Kegiatan inti atau elaborasi, fokus pada kegiatan untuk pengembangan kemampuan. Kegiatan penutup atau konfirmasi untuk menenangkan dan mengakhiri pembelajaran dengan menyimpulkan atau menyampaikan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Pada tahap ini, pengajar melakukan evaluasi dalam pembelajaran tematik untuk mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan peserta didik. Tahap evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Guru perlu mengajar siswa mengevaluasi perolehan belajar yang dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan.
Penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian mengacu pada indikator masing-masing kompetensi dasar mata pelajaran. Hasil karya siswa dapat digunakan sebagai bahan masukan pendidik dalam mengambil keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.